ini Ustazah Afwan apa Oh, klik aduh nggak fokus. nah, kita masuk sekarang tanda-tanda balik. Jadi tanda-tanda balik pada anak laki-laki atau perempuan, ya zakaron au unsa, ini dia dianggap sudah balik. Kalau sudah balik berarti dia menjadi orang yang dibebani hukum atau ditaklif beban syariah. Mulai dari sholat, puasa, haji, dan selainnya. Itu ya, sama-sama lah kita tahu kalau orang sudah balik berarti sudah menanggung beban hukum sendiri. Nah, ini ciri-cirinya dalam mazhab Syafi'i, ciri-ciri balik itu ada 3. Perhatikan ya Ibu ya. Yang pertama, kalau di sini dibilang khuruju damil haidi bin nisbati li unsa. Nah, kalau keluarnya darah haid ini dinisbatkan kepada perempuan, litis'i sinin qamariyah takribiyah tadi. Pada usia 9 tahun qamariyah takribiyah. Nah, ini sudah dibahas di bab sebelumnya tadi yang kita bahas. Jadi kalau haid khusus pada perempuan. Nah, yang kedua, tanda balik itu adalah khurujul maniyyi binisbati lizakari wa unsa. Keluarnya mani dinisbatkan bagi laki-laki dan perempuan. Jadi yang mengeluarkan mani atau bahasa fikihnya itu ihtilam. Ihtilam itu bukan hanya pada laki-laki, tapi juga pada perempuan. Secara fikih perempuan memungkinkan dia untuk mengeluarkan mani atau ihtilam. Ini ya. Itu yang kedua. Kapan usianya sama seperti haid? Usia yang mungkin dia terjadinya ihtilam itu adalah 9 tahun Qamariyah Takribiyah. Nah, kalau menurut Ibnu Hajar, kalau menurut Romli, Imam Romli, 9 tahunnya tahdidiyah, artinya harus genap 9 tahun, tidak pakai takribiyah. Nah, yang ketiga, ciri-ciri balik itu adalah istikmal, ya, sempurna khamsa asyurata sanatan qamariyah tahdidian. Perhatikan Bu ya. 15 tahun Komariah tahdidian. Kalau tahdidian itu nggak boleh kurang, dia harus pas 9 tahun. Kalau ada kata-kata takribiyah berarti 9 tahun boleh kurang. Tadi kurangnya 15 hari. Kalau kurangnya sebulan juga nggak disebut takribiyah. Tapi kalau pakai kata-kata Komariah tahdidiyah berarti 9 tahunnya apa 15 tahunnya harus pas genap 15 tahun, tidak boleh kurang. Nah, itu ya. Nah, kapan kita mendapati ciri-ciri balik ini? Yang mana yang duluan terjadi pada kita, itulah menunjukkan kita balik. Misalnya yang duluan terjadi pada kita, haid. Nah, maka berarti ciri-ciri kita balik karena haid. Nah, misalnya sudah 15 tahun, dia tidak haid-haid, tidak ihtilam, tapi dia mencapai usia 15 tahun. Nah, maka berarti ciri-ciri balik pada orang itu bukan karena haid, bukan karena ihtilam, tapi karena usianya sudah genap 15 tahun. Jadi yang mana dulu yang menimpa seseorang itu, berarti ciri-ciri baliknya itu. Jadi nggak harus juga, oh berarti aku baliknya 15 tahun. Ya enggak, kalau kamu haidnya usia 10 tahun, berarti kamu balik usia 10 tahun. Tapi kalau sudah ditunggu-tunggu tidak datang-datang haid, kalau batas paling lamanya itu 15 tahun. Jadi kalau 15 tahun tidak datang haid, mau datang haid, mau tidak, mau mimpi basah, mau tidak, kalau sudah 15 tahun tahdidiyah genap, maka dia sudah disebut balik. Karena ada ternyata orang yang tidak mengalami haid juga tidak mengalami ihtilam. Pada orang-orang tertentu kasusnya seperti itu, maka dia tetap balik walaupun tidak haid. Ya, sampai di sini sudah selesai yang kedua. Sekarang kita masuk yang ketiga. Belum ada pertanyaan ya? Masih mudah ya. Kita masuk yang bagian ketiga salisan, yaitu muddatul haidi. Masa haid. Lil haidi al-awal muddatun dunya. Masa terdekat atau masa terpendek atau masa minimal. Yang kedua, sani muddatun
quswa, masa terjauh atau masa terpanjang. Nah, lalu yang ketiga adalah muddatun ghalibatun, masa dibilang sini ghalibatun itu kebanyakannya atau dominannya, atau kalau bahasanya di sini masa rata-rata orang. Nah, kita bahas dulu, berarti yang mau kita bahas masa terpendek, masa terpanjang, dan masa rata-rata. Yang pertama masa al-muddatud dunya, masa terpendek. Nah, aqallu muddatil haid ya, masa haid terpendek itu adalah yaumun walailatun, 1 hari dan 1 malam. Jadi pakai bahasanya 1 hari dan 1 malam. 1 hari 12 jam, 1 malam 12 jam, maka qadru arba'i wa isrina sa'atan. Berarti yang dimaksud dengan masa 1 hari 1 malam itu adalah 24 jam. Nah, wadhabituhu, patokannya adalah kapan kita menilai kita keluar darah, itu jika an yazharat damu ala zahir farji bihaisu law udkhilatil qutnah fi farjiha kharajat mulawwasatan wa hadzal aqallu lahu suratan. Jadi masa haid itu terlihat jika darah terlihat keluar dari farji atau kemaluan. Nah, dan seandainya kita masukkan kutnah itu sejenis kapas, ke dalam farji, maka kharajat, dikeluarkan kapas itu, mulawasah, dia berwarna, mulawasah, berwarna atau tercemar di sini ya. Nah, ini contohnya ada 2. Yang pertama dikasih contohnya. Antarot dama muttasilan miqdara arba'i wa isrina sa'ah. Yang pertama kondisinya yang 24 jam itu terlihat atau keluar darah muttasilan. Muttasilan itu artinya berarti terus-menerus, tersambung terus-menerus tanpa henti darahnya keluar, dan itu kalau dihitung terus-menerusnya 24 jam. Nggak ada jeda dia, berarti terus keluar darah. Mau banyak, mau sedikit, terus keluar 24 jam, berarti dia memenuhi syarat itu. Yang kedua, dia nggak muttasilan. Di sini yang kedua itu antara dama mufarraqan, darahnya terputus-putus. Jadi misalnya fataro sa'atan naqo, 1 jam bersih, wa sa'atan daman, 1 jam kemudian keluar darah. Begitu terus. Jadi misalnya ibu hari ini keluar bercak darah 1 jam, berhenti. Besok keluar darah lagi, berhenti lagi. Atau bahkan 3 hari keluar darah, berhenti sampai 4 hari, baru kemudian keluar darah lagi, begitu ya. Nah, untuk darah yang terputus-putus, ini walaupun terputus-putus 1 jam keluar, atau tadi 1 hari keluar, 1 hari tidak keluar, ini darah-darah yang terputus ini selama kurun waktu 15 hari dalam masa terpanjang haid, walaupun terputus-putus, kita harus majmu'un, mengumpulkan yang terputus tadi. Mengumpulkannya, apa yang dikumpulkan? Dikumpulkanlah jamnya, berapa jam darah yang keluar itu. Kalau darahnya dikumpul dan dijumlah darahnya sampai 24 jam, dalam tempo 15 hari, jadi terputus-putusnya itu selama 15 hari ya. Kalau lebih dari 15 hari sudah berbeda. Tapi kalau terputus-putusnya selama 15 hari, dan kalau kita jumlah dia sampai 24 jam, maka ini semuanya dianggap haid walaupun darahnya terputus-putus. Yang penting dia memenuhi syarat 24 jam. Nah, nanti kalau terkait ini ya, lebih dari 15 hari dia mengalami darah terputus-putus, nah berarti kalau sudah lebih, pembahasannya bukan di haid, tapi sudah masuk ke pembahasan istihadah. Nah, ini akan kita jelaskan nanti di bab tentang istihadah. Bu ya, saya ulangi ya. Masa haid itu tadi
adalah minimalnya 24 jam. Bukan harus 24 jam terus, itu gambaran yang pertama, 24 jamnya terjadi terus-menerus, tidak terputus. Yang kedua, bisa darah itu keluar terputus-putus, tapi kalau kita jumlahkan, terputus-putusnya mencapai batas 24 jam. Berarti walaupun dia terputus sampai bahkan terputusnya 5 hari sekalipun, ya, tapi sampai dia 24 jam, maka dia yang sepanjang itu tetap dianggap sebagai darah haid. Saya kasih contoh ya, misalnya. Ini tanggal 21. Tanggal 21 Agustus dia keluar darah. Tadi maghrib misalnya. Ya, terus keluar darah, besok pagi bersih, nggak keluar darah lagi. Kemudian bersihnya 2 hari lagi keluar lagi darahnya. Berarti tanggal berapa 2 hari lagi? 21, 22, 23. Tanggal 24 keluar lagi darah. 21 keluar darah. 22, 23 bersih. 24 keluar darah. Sampai 3 hari. 24, 25, 26. Nah, manakah yang disebut sebagai masa haid? Dihitung dulu. Selama yang tanggal 21 berhenti, lalu tanggal 24 itu kira-kira kalau dijumlah darah yang keluar ada nggak 24 jam? Kalau ada berarti walaupun sudah terputus selama 2 hari, yang 2 hari itu tetap dianggap sebagai masa haid walaupun tidak mengeluarkan darah. Bisa dipahami itu ya? Kalau misalnya yang terus-menerus kan gini, saya haid 7 hari, terus-menerus nggak berhenti, darah terus keluar, sudah 7 hari baru bersih, kan ada begitu. Itu kan gampang menghitungnya ya. Ini tadi kondisinya terputus. Tanggal 21 dia mengeluarkan darah, 22 bersih, 23 bersih, berarti 2 hari terputus ya, bersih 2 hari. Tanggal 24 keluar lagi darah sampai 24, 25, 26. Yang mana yang haid? Nah, yang haid itu adalah mulai dari tanggal 21 sampai tanggal 25. Tapi tadi ada yang terputus 2 hari. Nah, yang terputus itu masih dianggap sebagai masa haid walaupun dia tidak mengeluarkan darah. Kenapa? Karena dia masih berada pada jarak haid 15 hari. Bisa ya, Bu, ya? Dipahami ya? Saya mau tanya boleh? Ini bentar ya Bu, sebentar dulu. Ibu ingat dulu. Ya bolehlah langsung aja nanti baru saya lanjutkan selanjutnya. Silakan Bu Fitri. Yang di masa terputus itu kan umpamanya tadi Ustazah bilang itu ada masa terputusnya selama 4 hari. Tapi dia terhitung masih yang dijumlahkan 24 jam. Jadi masa terputus itu kalau kita sholat apakah sah gitu atau nggak boleh itu kayak mana Ustazah? Karena saya baru ngalamin seperti itu kan. Saya pikir sudah habis karena terputus di 2 hari sudah bersih, tiba-tiba ada lagi saya sholat. Nah, gimana hukumnya Ustazah? Nanti ada di kitab ini, seorang wanita itu menunggu paling lama, menunggu darah yang bersih tadi 24 jam. Paling lama. Jadi kalau sudah 24 jam kita anggap bersih, tidak ada darah yang keluar, cara melihat bersihnya itu dengan memasukkan kapas tadi ya, seperti nanti kita jelaskan ada nih hadis Aisyah. Masukkan kapas, bukan menunggu di celana melihat, oh kayaknya di celanaku tidak ada darah haid, berarti aku sudah bersih. Bukan. Tapi masukkan kapas, atau apa ya, kalau bisa ya. Kapas lah ya, kalau tisu dia basah. Maksudnya, terlalu lengket. Nah, kalau dimasukkan kapas dan masih ada bekasnya, itu berarti masih bersih walaupun di celana itu bersih. Oh, maksudnya gini, kalau dimasukkan kapas ada bekas darah, berarti dia itu darah haid. Kalaupun di celana bersih. Jadi kita patokannya bukan melihat di celana, tapi melihat di dalam dengan memasukkan sedikit kapas. Bukan di celana. Karena bisa saja dia tidak turun ke kan itu ya. Kalau seandainya sudah kita cek,
Sudah kita masukkan dan ternyata memang sudah bersih. Kita tunggu. Misalnya gini, saya biasa haid 7 hari, ini masih 2 hari. Kok sudah berhenti? Nah, masa menunggu terlamanya itu adalah 24 jam. Setelah 24 jam, ternyata darah tidak ada lagi yang keluar, kita wajib mandi. Perhatikan, Bu. Kalau kita sudah wajib mandi, berarti sholat puasa. Kemudian 2 hari, kita keluar darah lagi. Tadi haid 2 hari, keluar darah 2 hari, terputus 2 hari, ternyata di hari kelima keluar darah lagi. Nah, kita wajib tidak sholat. Kenapa wajib tidak sholat? Karena masih 5 hari. Berarti yang sudah kita kerjakan sholat itu bagaimana? Itu sholatnya dianggap ya dia seperti tidak sholat. Kalaupun dia berpuasa Ramadan di waktu itu dianggap puasanya tidak sah. Gitu. Kenapa? Karena tadi dia ternyata hitungannya adalah masa haid. Kalau begitu kita tunggu aja lah Ustazah sampai 5 hari. Tidak boleh. Secara fikihnya menunggu hanya sampai 24 jam. Justru kalau ibu tidak mandi dan tidak sholat, itu salah juga. Karena apa? Karena darahnya sudah nggak ada. Tapi dia keluar lagi. Nah, berarti dengan keluarnya darah itu, hukumnya gugur. Yang 2 hari belakang tadi yang kosong. Jadi kalaupun dia tadi puasa, dia harus mengganti puasanya di hari yang lain. Begitu ya, Bu. Bisa dipahami nggak? Ini kayaknya pertanyaannya sama dengan yang ada di chat ya. Enggak saja. Ya Allah. Kok hilang? Ya, udah paham saja pas sama tadi. Ya. Iya, pertanyaan Bu Ainun ya? Jadi masa menunggu itu 24 jam berarti kesimpulannya ya. Iya, nanti ada di sini sih. Menunggu ya. Kalau kita biasanya sudah 7 hari, nggak perlu nunggu. Ini kan tadi kondisinya kita biasanya 7 hari. Lalu 2 hari kok sudah berhenti haidnya, ada apa? Nah, menunggunya itu cuma 24 jam. Setelah itu wajib mandi. Kalaupun ternyata keluar lagi, berarti dengan keluarnya hukumnya berubah. Kalau dia tidak keluar lagi, berarti tidak dianggap haid. Misalnya terputusnya 8 hari, misalnya ya. Misalnya ini 8 hari ya. 2 hari keluar darah. Bersih 8 hari. Di hari ke-11, berarti kan 2 hari tambah 8, 10. Di hari ke-11, keluar darah. Bayangkan ini 8 hari jaraknya. Bagaimana hukumnya? Sesuai dengan fikihnya tadi, selama kurang dari 15 hari, walaupun terputus, walau sampai 8 hari terputusnya, konsepnya ya Bu ya, itu tetap dianggap sebagai masa haid. Gara-gara apa yang 8 hari terputus termasuk masa haid? Gara-gara darahnya keluar lagi di hari ke-11. Kenapa di hari ke-11 termasuk masa haid? Karena kurang dari 15 hari, begitu menghitungnya. Tapi kalau 2 hari kita bersih, 2 hari kita haid keluar darah, 8 hari terputus dan seterusnya nggak keluar darah, ya berarti hitungan masa haidnya hanya 2 hari saja. Kenapa? Karena tidak ada darah yang keluar lagi. Jadi darah yang keluar lagi itu harus kita hitung. Kalau kita jumlahkan dari masa haid kita pertama keluar darah, terus masa yang terputus, sampai masa lagi keluar darah, itu semua ada nggak dalam rentang waktu 15 hari? Kalau ada, berarti semuanya termasuk darah haid. Masa haid ya, bukan darah haid, tapi masa. Nah, maka dalam fikihnya mazhab Imam Syafi'i, haid itu bukan hanya berdasarkan pada darah, tapi pada masanya atau pada waktunya. Kalau bahasa yang awal kemarin tuh waktu yang maklum, yang diketahui. Begitu ya Bu ya. Ada yang mau ditanya lagi Bu? Iya, berarti Ustazah selama ini kan ini agak keluar dari jalur ya. Terkait puasa tuh kan biasanya kalau saya itu ngitung haid itu kan misalkan 8 hari, ternyata sehabis 8 itu kan bersih, 2 hari rupanya ada lagi gitu.
berarti yang 2 hari bersih itu nggak dihitung ya Ustazah ya. Artinya puasa yang kita kerjakan juga nggak sah ya, gitu. Masuk ke Tapi dalam kita kodok. betul. Pada waktu bersih itu wajib tetap puasa, wajib tetap sholat. Yang membuatnya jadi masa haid adalah karena darahnya keluar setelah 2 hari itu keluar lagi. Dengan keluarnya darah itulah berarti menggugurkan puasa kita yang sebelumnya. Itu ya. Andai kan tidak keluar lagi darah berarti seterusnya puasanya sah. Tapi karena keluar darah maka puasa yang kita kerjakan menjadi gugur gitu. Jadi apa namanya? Tidak sah karena kita dalam kondisi haid. Artinya puasa yang tertinggal tadi jadi 10 lah gitu. Jadi selama ini saya menghitungnya, oh selama ini gitu Ustazah. Berarti salah lah saya ini selama ini ya Ustazah ya. Oh 8, 8. Jadi 2 hari setelah bersih, besoknya ini lagi kan. Yang 2 hari itu nggak saya hitung gitu. Nah artinya tetap mengkodo yang 2 itu gitu lah Ustazah ya. Iya. Akhirnya banyak. Tapi kalau selama 2 hari itu artinya kita kan tadi hukumnya suci ya. Karena kita udah nggak keluar darah, kita menghukumi diri kita suci. Jadi kalau kita misalnya berhubungan, kita sholat, kita nggak berdosa. Karena pada saat itu memang kita kondisinya suci. Jadi kita bisa menghukumi itu masa haid kapan ya? Karena darahnya muncul lagi atau keluar lagi. Dengan munculnya itulah hukumnya berubah. Begitu. Dan kita nggak berdosa karena melakukan itu di masa haid. Karena itu masa haid ya. Kita lanjut dulu ya. Tadi kan masa minimal. Sekarang masa maksimal. Asannya tadi sudah. Masa al-muddatu quswa, masa terjauh atau masa maksimal, wahia aksaru haid, itu adalah lebih dari haid, wa aksaruhu khamsata asyara yauman bilayaliha. Perhatikan ya Bu ya, 15 hari itu masa haid terpanjang, 1 hari dengan malam-malamnya. Berarti 15 hari itu hitungannya kalau kita keluar darah pagi, maka 15 hari yang dimaksud adalah sampai pagi. Malam-malam apa namanya? Misalnya kita dapatnya hari ini tadi tanggal 21, keluar darahnya waktu subuh, misalnya ya subuh. Nah, dihitung 1 hari itu kan berarti subuh besok ya. Perhatikan ya. Jadi 15 hari itu berapa? 21 tambah 15, 30. Payah lah ya. Pokoknya kalau dihitungnya gini, berarti hari ke-15 itu berakhirnya hari ke-15 itu waktu subuh. Karena apa? Karena keluarnya darah itu adalah di waktu subuh tadi. Nah, jadi kita harus ingat darah keluar itu pertama di waktu kapan. Kalau darah keluarnya di waktu maghrib, berarti berakhirnya di maghrib esok, gitu ya. 15 harinya, ini aku udah hari ke-15 ini. 15 harinya kapan? Zuhur, belum. 15 hari itu dihitung karena kamu keluarnya maghrib kemarin, berarti habisnya 15 hari itu adalah maghrib. Bisa Ibu ya, dari mana dibahas itu dari yauman bilayaliha, dari hari-hari dan malam-malam. Itu masa terpanjang. Jadi menghitung 15 hari masa terpanjang haid itu, menghitungnya dari kapan dia keluarnya. Berarti berakhirnya di hari itu. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah muddatul ghalibah, masa rata-rata atau masa kebanyakan. Nah, wahiyya ghalibu muddati haid indan nisa sitatu ayami wa sab'atu ayyam. Masa dominan atau rata-rata haid pada perempuan itu adalah sitatu ayyam, 6 hari atau 7 hari. Jadi itu kebanyakan wanita itu haidnya kebanyakan ya. Kalau kebanyakan tuh nggak ada hukum sebenarnya. Mau 3, mau 5, tapi kebanyakan itu 6 atau 7. Dari mana Imam Syafi'i menghimpun masa-masa ini?
Nah, kalau ketika dipelajari ternyata Imam Syafi'i itu mengumpulkan data wanita yang haid, lalu dia mengikuti haidnya kapan, habisnya kapan. Kalau kita amati kan gini ya, Imam Syafi'i itu kan laki-laki. Dia kan tidak mengalami haid. Kok dia bisa tahu masa haid itu kayak mana, warna darah apa, itu dari mana? Selain dari istrinya dan anak-anak perempuannya, dia juga bertanya kepada wanita-wanita yang ada di tempat tinggal. Jadi dia mengumpulkan data. Kalau bahasa sekarang itu dia pakai penelitian. Dan akhirnya Imam Syafi'i menyimpulkan ternyata masa kebanyakan wanita untuk haid itu adalah 15 hari. Apa tadi 6 sampai 7 hari. Nah, itu ya Bu ya. Selesai tentang masa haid. Jadi tadi sudah bahas masa terpendek, masa terjauh, dan masa rata-rata. Ada pertanyaan dulu? Kita lanjut ke bagian keempat, yaitu sifat darah haid. Ini sifat darah haid ya. Kita mulai ya Bu ya. Sifat darah haid dimulai dari warna dulu. Di darah haid itu sifatnya ada darah kuat, darah paling kuat, darah kuat, dan darah lemah. Jadi nanti melihatnya dari mana? Yang pertama dilihat dari warna darah. Warna darah itu ada 5. Yang pertama sawadu. As-sawadu. Sawadu itu dari kata aswad ya, atau saudah yang artinya hitam. Nah, maksud hitam di sini, jadi warna darah paling kuat itu hitam. Maksudnya bukan hitam kayak hitam arang, tapi hitam yang kemarin kita bahas, merah kehitaman. Jadi kalau kita punya cat suasana anak itu, coba campur warna merah dan warna hitam. Begitulah warna darah haid yang kuat. Dia bercampur dengan hitam. Kemudian yang kedua adalah humratu, merah. Ya, inilah merah segar yang biasa kita semua warna darah haidnya merah segar. Kemudian yang ketiga as-sukratu. Ini kalau bahasanya di sini sukrah itu kalau bahasa di Indonesia coklat. Kalau kita bilang di sini adalah abu-abu antara merah dan kuning. Sukrah. Kemudian yang keempat wasufrah. Nah, ini kuning yang dia kuning keruh. Sudah mau menjelang ininya ya. Kalau di sini nggak ada ya. Di buku bahasa Indonesia ini cuma 4. Hitam, merah, coklat, kuning, keruh. Oh, ada 5, benar. Kuning, yang kelima kudrah, keruh. Keruh itu seperti keputihan. Sama-sama kita sudah pelajari kemarin. Rotubatul farji ya. Pertama berarti melihat warna sifat darah kuat itu pertama lihat warna. Yang selanjutnya setelah melihat warna ya, kita juga melihat ad-damu sakhinan, yaitu dari kental atau encernya darah. Jadi misalnya sama-sama warna hitam, yang keluar kental, berikutnya encer. Nah, berarti lebih kuat yang kental gitu ya. Selain warna, juga dari kekentalannya. Kemudian yang ketiga juga dari waqat yakuna natina, dari baunya. Semakin baunya tak enak, baunya apa itu ya? Menyengat. Nah, bau darah haid yang ibu-ibu tahu semakin menyengat berarti semakin kuat. Jadi kalau bisa kita simpulkan, urutan darah terkuat itu, sifat darah haid terkuat itu sudahlah warnanya hitam, cairannya kental, dan berbau menyengat. Nah, itu urutan darah terkuat. Urutan berikutnya, dari mana? Dari warna darah yang sama, darahnya hitam, tapi mungkin kekentalannya agak encer, lalu baunya tidak terlalu menyengat. Baru urutan berikutnya warna merah yang kental dan berbau menyengat. Urutan di bawahnya berarti warna merah yang tidak terlalu kental dan tidak berbau menyengat. Terus sampai ke
bawah ya cara melihatnya. Kenapa kita perlu tahu? Ini kalau kita haidnya lancar, haidnya berada pada masa haid, nggak perlu kita dalami. Ini perlu kita dalami kalau kita mengalami istihadah. Nah, kenapa perlu kita dalami kalau kita mengalami istihadah? Karena tadi kan kita bahasnya kan masa terpanjang haid 15 hari. Kalau kita mengeluarkan darah terus-menerus selama 20 hari, ibu-ibu nggak boleh ngitungnya begini, oh 15 hari haid, 5 hari istihadah, nggak boleh. Dia menghitungnya berdasarkan hadis-hadis itu pertama dilihat. Yang keluar pada darah selama 20 hari itu darah mana? Kalau semuanya keluar, berarti kita menghitung yang haid itu hanya pada darah yang paling kuat saja. Sedangkan darah yang tidak kuat berarti dia tidak dihukumi sebagai darah haid. Dia darah istihadah. Begitu ya Bu ya. Jadi ini kepentingan mengenal darah, sifat darah nanti kita ketahui ketika kita akan membahas istihadah. Nah, tapi kalau tadi kita dalam kondisi haid normal, yang penting nggak lebih dari 15 hari, berarti mau darahnya merah, mau darahnya hitam, mau darahnya coklat, semuanya disebut darah haid. Berhentinya haid kapan? Kalau darahnya sudah berwarna putih, maksudnya tidak ada lagi warnanya. Dan tadi cara melihat kita sudah suci dari haid atau belum, bukan menunggu atau melihat pada celana, tapi dengan memasukkan sedikit kapas ke dalam. Kalau bersih berarti sudah selesai haid. Nah, begitu ya. Itu terkait sifat darah. Jadi, ada hadis yang diriwayatkan dari Aisyah, hadis Bukhari, ketika para wanita mengutus seseorang kepada Aisyah dengan membawa kapas yang mengandung darah kekuning-kuningan. Beliau berkata, jangan terburu-buru hingga kalian melihat kapas tersebut bersih berwarna putih. Artinya jangan terburu-buru itu, kalau masih ada darah haid, walaupun dia keruh, kan tadi keruh kan termasuk warna darah haid kan Bu? Darah lemah yang nomor 5 itu keruh. Berarti kalau dia keruh, ya itu masih haid gitu. Walaupun sifat darahnya sudah lemah, paling lemah bahkan. Kalau udah urutan 5 itu kan paling lemah. Sudahlah warnanya keruh, sudah mendekati bening, mendekati putih, tak ada baunya, sudah tak kental lagi pula misalnya ya. Nah, tetap dia harus menunggu sampai benar-benar darahnya tidak berwarna keruh lagi. Nah, seperti itu kira-kira pembahasannya di sifat darah. Ya, ada pertanyaan Ibu-Ibu? Sebelum kita lanjut terkait sifat darah dari warna, bau, dan kekentalannya. Jadi biasanya kalau normalnya wanita itu, haid itu mengeluarkan mulai dari darah kuat, paling kuat tadi hitam, pekat, baunya menyengat, terus sampai kita siap bersih itu biasanya sampai ke darah yang nomor 5 yang tadi yang lemah, yang keruh. Nah, orang istihadah itu nggak begitu. Orang istihadah itu biasanya dia cuma 2 warna saja yang keluar atau 3 warna saja yang keluar. Nah, kita menghukuminya yang mana yang haid, mana yang istihadah, dicari yang kuat saja hukumnya. Nanti kita bahas waktu kita bahas istihadah. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk bagian kelima, yaitu ad-damul ladzi tarahul hamil. Darah yang kelihatan atau yang keluar pada orang hamil. Nah, biasanya orang hamil haid nggak, Bu? Enggak ya. Orang hamil biasanya tidak haid. Kenapa? Secara biologisnya memang dia haid itu kan adalah karena sel telur yang tidak dibuahi, kan gitu ya. Sedangkan kalau dia hamil berarti sel telurnya sudah dibuahi dan sudah jadi janin. Maka biasanya dalam mazhab Syafi'iyah juga kalau orang hamil itu tidak mungkin haid. Nah, lalu bagaimana jika seorang wanita hamil mengeluarkan darah? Ya. Dan darah yang keluar itu pas waktu hamil, darah yang keluar itu
mencapai 1 hari dan 1 malam. Berarti sampai 24 jam. Dia haid atau enggak itu? Kalau kurang dari 24 jam itu pasti bukan haid kan Ibu ya. Mau hamil mau tidak hamil enggak haid. Tapi ini dalam kondisi hamil, lalu dia mengeluarkan darah 24 jam sehari semalam, haid atau bukan? Nah, jawabannya adalah haid. Kenapa haid? Tapi ini enggak semua pendapat dalam Syafi'iyah ya. Ini kalau bahasanya pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Jadi pendapat mazhab Syafi'i sendiri pun berbeda-beda pandangannya terkait apakah wanita hamil yang mengeluarkan darah sehari semalam ya Bu, kalau dia cuma setetes, sebercak, itu nggak tersebut haid. Kenapa? Karena kan tidak mencapai 1 hari 1 malam. Dan kalau mencapai 1 hari 1 malam, ada yang berpendapat itu haid. Dari mana? Dari pembahasan kita bahwa yang penting darah keluar memenuhi syarat haid. Kalau memenuhi syarat haid berarti dia haid. Tapi kebanyakan ada juga yang berpendapat itu bukan darah haid, tapi dianggap sebagai darah istihadah. Nah, kalau bahasanya di sini, kalau dia mengeluarkan darah itu dia dianggap orang yang daimul hadas, orang yang senantiasa berhadas. Jadi darah yang keluar itu dianggap hadas, bukan dianggap sebagai haid, karena dia kondisinya hamil. Nah, ini perbedaan pendapatnya pada kondisi wanita hamil ya Bu ya. Yang mana yang mau ibu-ibu pilih, silahkan ibu ikuti yang mana yang mau ibu mau dalam dua pendapat itu. Kalau ibu berpendapat orang yang hamil mungkin haid, maka boleh menghukuminya haid. Kalau ibu berpendapat orang hamil tidak mungkin haid, maka berarti tidak dihukumi haid, tapi dihukumi dia sebagai orang yang berhadas. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ke-6 ya, yang terakhir. Yaitu adalah naqa'u mutakhallalu baina dima'il haid. Masa suci atau masa bersih di antara dua masa haid. Nah, jika seorang wanita haid 1 hari mengeluarkan darah, 1 hari suci, atau 1 jam sa'atan daman, 1 jam mengeluarkan darah, wa sa'atan naqo, dan 1 jam suci, maka tidak ada perbedaan dalam pendapat mazhab Syafi'i bahwa wanita itu pada hari darahnya keluar ya dan mencapai 24 jam, maka dia disebut sebagai masa haid. Itu tidak ada perbedaan pendapat, sudah kita bahas tadi. Nah, kemudian dan tidak ada perbedaan pendapat pada wanita yang mengalami haid itu. Tadi dia tidak sholat, tidak puasa. Dan kalau sudah bersih, maka dia wajib mandi dan wajib sholat dan wajib berpuasa dan boleh ya berhubungan dengan suaminya. Nah, karena suci itu atau tuhri itu jelas keadaannya suci dan tidak mengandung darah lagi atau tidak mengeluarkan darah. Nah, perbedaan yang ada pada mazhab Syafi'i itu adalah perbedaan dalam masa suci di antara dua masa haid. Jadi pendapat yang paling kuat adalah pendapat Al-Azhar, bahwasanya haid itu dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, sebentar ya Bu ya. Nah, yang pertama ya, alla yajuzu majmu'ud dima' ma'an naqa' 15 yawman. Jadi tidak boleh masa suci
itu lebih dari tidak boleh masa keluarnya darah sampai dia bersih itu lebih dari 15 hari. Jika seorang wanita mengeluarkan darah selama 15 selama 10 hari lagi, 10 hari, 15 hari. Bentar ya, salah saya ngertikannya. Pokoknya total darah yang keluar pada wanita itu kan 15 hari disebut haid. Kayaknya terpakai. Tapi kalau dia terberhenti, misalnya dia mengeluarkan darah selama 10 hari, lalu berhenti, dan mengeluarkan darah lagi di hari ke-16. Nah, ini kalau dibuatkan tabelnya, tanggal 1 sampai tanggal 10 dia mengeluarkan darah. Itu jelas haid ya, Bu ya. Kenapa jelas haid? Karena darahnya memenuhi syarat, kurang dari 15 hari. Kemudian tanggal 11 sampai 15 dia bersih. Tanggal 16 dia keluar darah lagi. Nah, yang 16 itu haid atau bukan, Bu? Bukan, Bukan. Kenapa bukan? karena sudah lewat dari masa haid 15 hari. Ya, pertama karena sudah lewat dari masa haid 15 hari. Kalau kemudian dianggap, ini haid berikutnya. Yang haid pertama itu haid yang 10 hari. Lalu bersih 5 hari, tanggal 16 dia haid yang kedua. Nah, itu nggak bisa dihukumi haid kedua. Kenapa nggak bisa dihukumi haid kedua? Kalau dihukumi haid kedua berarti harus ditunggu tanggal 11 sampai tanggal berapa supaya 15? Sampai tanggal 25. Berarti tanggal 26 keluar darah, baru dia dihukumi haid. Karena jarak satu haid dengan haid berikutnya adalah minimal 15 hari. Berarti kalau kasus yang pertama tadi, darah keluar 10 hari, bersih 5 hari, hari ke-16 keluar darah, hari ke-16 yang keluar darah, Bu, perhatikan Ibu ya, walaupun darah keluar, tidak kita hukumi haid. Jadi dia hukumnya apa? Bisa saja itu hukumnya istihadah. Seperti itu bisa ya, Bu, yang pertama. Nah, berikutnya, ini tadi contoh yang pertama ya. Yang berikutnya yang kedua, jika ada seorang wanita mengeluarkan darah, belum, Bu. Contoh yang pertama belum. Itu tadi perhitungannya ya. Total waktu mengeluarkan darah lebih dari 24 jam. Jika total darah kurang dari 24 jam, termasuk istiadah ini kita udah paham ya. Masa paling sedikit haid tadi 24 jam, kalau kurang berarti dia bukan haid. Ya, misalnya dia keluar 1 hari tapi cuma 20 jam, kan kurang 4 jam tuh. Nah, itu nggak bisa dihukumi haid. Tapi dia dihukumi istihadah. Sekarang kita masuk kasus yang pertama ya, yang A, yang pertama. Ada seorang wanita mengeluarkan darah selama 3 hari. Lalu berhenti. Kemudian ia mengeluarkan darah lagi di hari ke-10 saja. Nah, berarti kalau kita buat kalendernya tanggal 1 sampai 3 keluar darah, tanggal 4 sampai 9 bersih, tidak ada darah yang keluar, tanggal 10 keluar lagi darah di 1 hari itu, tanggal 11 bersih. Nah, yang mana yang dihukumi haid? Coba diperhatikan soalnya. Tanggal 1, 2, 3 dia keluar darah. Ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 4, 5, 6, 7, 8, 9 bersih. 10 keluar darah. Yang mana yang dihitung haid? Dari Semuanya. tanggal 1 sampai tanggal 10. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Alasannya kenapa? Karena memang Karena dia batas masih pada masa haid. itu 15 hari batas keluar bersih darahnya.
Nah, ya, karena dia kurang dari 15 hari. Kemudian masa terputusnya tadi kan tanggal 1 sampai 3 keluar darah. Terputus sampai 5 hari. Lalu keluar lagi darah di hari ke-10. Jadi walaupun terputus kemarin ya yang tadi kita bahas ya, walaupun darahnya tidak keluar tapi masih berada pada waktu haid, yaitu kurang dari 15 hari, walaupun terputus, dia tetap dianggap sebagai darah haid. Semuanya masa haid, walaupun 5 hari tadi bersih. Gara-gara apa? Gara-gara tanggal 10-nya keluar darah. Karena tanggal 10 keluar darah, hukumnya menjadi berubah. Andaikan tidak ada darah yang keluar di tanggal 10, dia cuma keluar darah pada tanggal 1, 2, 3, berarti haidnya yang mana? Hanya pada tanggal 1, 2, dan 3. 3 hari saja. Tapi gara-gara ada darah yang keluar di tanggal 10, maka tanggal 1 sampai 10 semuanya hukumnya haid. Oke, ini contoh yang pertama. Coba kita lanjut lagi. Contoh yang kedua. Bisa dipahami ya Bu, kalau nggak paham langsung bilang ya saya belum paham. Seorang wanita mengeluarkan darah selama 6 jam dalam 1 hari, lalu berhenti. Perhatikan, di hari pertama tanggal 1 keluar darah 5 jam. Lalu berhenti. Hari kelima tanggal 5 keluar lagi darah selama 10 jam. Setelah itu nggak ada keluar darah. Perhatikan ya Bu. Tanggal 1 keluar darah 6 jam. Tanggal 2 sampai tanggal 4 bersih. Nggak ada darah keluar. Tanggal 5 keluar lagi darah selama 10 jam. Setelah itu tidak keluar darah. Apa hukumnya? Tidak dikatakan haid karena belum 24 jam ditotalkan. Kalau kita jumlah hari pertama 6 jam, hari kelima 10 jam, di total berapa? 16, 15. 16. jam. 16 jam berarti tidak memenuhi syarat minimal haid, harus 24 jam. Tapi dia udah 5 hari Ustazah, udah 5 hari. Iya, walaupun 5 hari. Tapi karena jumlah darah yang keluar kurang dari 24 jam, tidak memenuhi syarat haid. Berarti hukumnya kalau bukan haid apa? Ini dihukumi sebagai istihadah. Kalau dihukumi istihadah, berarti selama 5 hari itu ya kita puasa harus diganti tadi ya. Kalau kita nggak puasa berarti harus mengganti puasa. Tapi kalau sudah terlanjur sholat tidak harus mengganti sholat lah, karena tadi dia memang hukumnya lagi sholat dia kan. Oh gini salah. Kalau di hari pertama dia nggak sholat karena dia mengira dia haid, padahal keluar darahnya cuma 6 jam, kan jadinya kita nggak sholat ya Bu ya, nggak sholat kan udah keluar darah, kita menduganya kita kan haid, sholat nggak sholat. Misalnya ada sholat yang ketinggalan itu 5 waktu hari pertama. Hari kedua kita bersih, kita mandi, kita sholat. Kemudian 3, 4, di hari kelima keluar darah lagi, tapi cuma 10 jam. Otomatis kita sholat nggak itu? Enggak. Berarti di hari pertama dan di hari kelima ada sholat yang kita tidak kerjakan. Berarti sholat yang kita tidak kerjakan pada hari itu wajib kita qadha di hari yang lain. Loh kenapa Ustazah? Tapi ada hadisnya. Kita tidak ada qadha pada sholat. Iya, pada orang yang sehat tidak ada qadha sholat. Misalnya kita karena malas nggak sholat. Tidak ada qadhanya, benar. Tapi ini tadi dia menghukumi haid bukan haid. Dia nggak sholat juga salah. Kenapa? Karena hukumnya dia tidak haid. Dan dia tahunya dia tidak haid bukan pada hari itu.
Dia tahunya dia tidak haid pada hari keberapa? Kelima tadi. Karena setelah dia hitung ternyata darahnya kurang dari 24. Maka berarti ketika dia tahu ternyata dia yang meninggalkan sholat itu bukan haid, dia wajib mengqadha sholat. Bagaimana? Pertanyaannya bagaimana mengqadha sholat? Di waktu di waktu yang lain, Ustazah kan? Iya, di waktu yang lain. Jadi setelah kita sholat subuh, misalnya sholat isya tadi, mau mengqadha isya yang sebelumnya, ya tinggal diniatkan usolli fardol isya'i arba'a rokaatin. Kalau kita sholat adaan, berarti tunai itu namanya adaan. Nah, pada sholat qadha kita niatnya qadhaan. Diganti. Kalau kasusnya nggak tahu berapa jumlah mengkodonya, Ustazah, ini kan misalkan kan berhijrah gitu ya, jadi tahu ilmunya baru sekarang gitu. Ini yang dulu-dulu ini gimana, Ustazah? Katakanlah misalkan kayak saya umurnya 40 gitu ya. Nah, jadi gimana ini? Sementara kan baru ngerti nih, Ustazah. Nah, untuk mengkodo yang lain-lain tuh gimana, Ustazah? Apakah dalam setiap sholat kita udah di waktu lain itu harus mengkodo gitu untuk Ya, menutup yang dulu-dulu. ada dua pendapat. Pertama, kalau kita udah nggak tahu, karena kita nggak tahu, kita cukup beristighfar saja. Maaf ya Bu, anak saya ini mau tidur, tapi dia belum mau tidur, jadi agak-agak bermain di kedengaran. Nah, yang pertama kalau yang pendapat yang menganggap ini, karena itu tidak tahu kan tidak ada hukumnya, berarti cukup istighfar, bertobat, maka Allah akan mengampuni dosanya karena ketidaktahuan. Itu yang pertama. Pendapat yang kedua, segimana ibu nggak tahu, tetap harus mengqadha sholat itu dengan memperhitungkan kira-kira berapa hari. Kayak kita bahas kemarin mengganti puasa, Bu. Nah, kayak mana caranya hitung saja kalau dari haid, ibu usia 15 tahun haid, sampai usia kapan ibu mengenal Islam, berarti misalnya 10 tahun, nggak pernah mengqadha puasa Ramadan, karena tidak tahu ya, dihitung saja, berarti 15 tahun dikali 1 bulan, misalnya 7 hari kita haid, berarti 15 kali 7 berapa? Sekitar berapa itu 105 hari. Nah, berarti kita harus mengganti puasa sekitar 105 hari dengan ikhtiar yang terkuat bahwa anggapan kita selama 10 tahun ini aku tidak pernah mengganti puasa. Nah, begitu juga menghitung sholatnya. Jadi ada cerita seorang imam besar, seorang imam, nama imamnya itu kalau mungkin ibu kenal lah, si Ato ya, si Ato bin Khalil, ya Amir kita ya. Nah itu beliau menganggap sholat dia bukan nggak mengerjakan sholat, dia sholat, namun dia anggap ketika awal-awal balik dulu dia sholat itu tidak sempurna, misalnya wudhunya tidak benar, ini menurut imam itu ya, kemudian sholat dia masih asal-asal, namanya orang baru balik. Maka apa yang dia lakukan sekarang, setiap dia selesai sholat fardu, dia selalu mengerjakan sholat qadha di luar dari sholat qobliyah ba'diyah ya. Jadi nggak bisa ibu bilang gini, kan ustazah kalau kita sholat fardu lalu ditambah sholat sunnah itu bisa menutupi sholat fardu yang kita tinggalkan. Nggak bisa bu, nggak bisa. Ya sholat fardu ya fardu, sholat sunnah ya sholat sunnah. Pahalanya mungkin kalau kita timbang dosa meninggalkan sholat fardu dengan pahala mengerjakan sholat sunnah, nah bisa jadi nanti akhirnya agak beratlah timbangan pahala kita. Tapi itu tetap dosa yang kita tinggalkan. Jadi beliau tadi, si imam tadi, selalu sholat qadha setelah dia sholat fardu adaan. Itu kalau awak belum sanggup begitu. Jadi kalau belum sanggup begitu, ya hitung saja Bu yang ditinggalkan tadi berapa kira-kira diganti. Iyalah, memaksimalkan ya Ustazah ya. Ikhtiar, ya memaksimalkan ikhtiar. Segimana kuat kita menghitung. Ya, mudah-mudahan. Semangat Ibu-ibu. Semangat. Semangat.
Kita lanjut sedikit lagi ya. Ini ada 4 kasus, ada 2 kasus lagi. Sekarang kasus yang ketiga. Nah, seorang wanita yang ketiga ya, mengeluarkan darah selama 7 hari, lalu berhenti. Masya Allah. Sebentar, 10 menit lagi ya. Mana tadi? 7 hari mengeluarkan darah lalu terhenti. Pada hari ke-16 tadi Sa'asyarah dan hari ke-17 keluar darah lagi, lalu berhenti. Nah, manakah yang haid? Berarti kalau kita tanggalkan tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 keluar darah. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 bersih, tidak ada darah. 16, 17 itu keluar darah. Mana yang hukumnya haid, mana yang bukan haid? Yang 7 hari haid, yang tanggal 16 17 tidak dihitung haid karena sudah lewat dari masa haid 15 hari. Betul. Berarti sekalipun keluar darah tanggal 16, 17 tetap dianggap tetap dia harus sholat ya, karena itu tidak dihukumi haid. Walaupun darah keluar. Alasannya tadi karena itu sudah lewat 15 hari dan kalaupun dianggap harus haid berikutnya harus menunggu masa suci 15 hari. Itu belum sampai 15 hari sudah keluar darah. Oke, udah ngerti berarti ya. Masuk kasus keempat. Masih ada Nah, soal jawaban. Nah, masih ada kenapa Bu? masih ada jawabannya di buku. Jadi Nanti biasanya saya kalau buka kelas ini saya kasih soal sendiri yang saya buat. Nah, ibu-ibu nanti mengerti. nah itulah Ustazah, nah, itulah dia nanti baru agak repot ya. Iya, iya, Bu. Nanti kalau udah tuntas kita belajar. Karena kalau sekarang pun ibu dikasih PR, nanti kan di istihadoh ada lagi ya. Nah, ini dipelajari aja dulu, dibaca-baca dulu ya. Yang keempat, tadi kasusnya adalah seorang wanita mengeluarkan darah selama 10 hari, lalu berhenti. Kemudian setelah 8 hari, ya mengeluarkan darah lagi selama 12 hari, lalu berhenti. Nah, bagaimana menghukuminya? Berarti kalau kita tanggalkan, Bu, tanggal 1 sampai 10 keluar darah. Oke ya. Tanggal 11 sampai 18, karena kan 8 hari tadi ya, 8 hari setelahnya. Berarti tanggal 11 sampai 18 tidak ada darah. Tidak ada darah. Tanggal 20 selama 12 hari, berarti sampai 30 dan tanggal 1-2 bulan berikutnya. Gitu ya, Bu? Betul nggak? Kalendernya? Ya kan 12 hari. Berarti kalau tanggal 20 sampai 30 kan masih 10. Berarti harus ditambah tanggal 1 dan 2 bulan berikutnya. Baru 12 itu keluar darah. Nah, mana yang haid, mana yang bukan haid? Nah, kalau udah ada bukunya, udah tahu jawabannya ya kan? Coba kalau nggak nengok jawaban, ngerti nggak, Bu? Ngerti lah, gampang ya. Mana Bu Fitri mau jawab? Insya Allah. Fitri. Tanggal Nengok. tanggal 1 sampai tanggal 10 dihitung haid dan Ya. tanggal 1 sampai tanggal 2 berikutnya dihitung haid lagi. Yang dihitung haid pertama tanggal 1 sampai 10. Itu dihitung haid. Oh, Tanggal 12 sampai tambah 15 ya. 12 tambah 15 berapa? 12 tambah 27, Bu. 27. 27 kan? Berarti dari tanggal 12 sampai 27 itu masa suci. Walaupun ada darah yang keluar di tanggal 20. Hitungan haid berikutnya kan harus 15 hari. Berarti mulai dari tanggal 28, 29, 30, 30, 1 dan 1 dan 2 itu haid. 2. Itu cara menghitungnya ya. 31 dan 2. Insya Allah nanti saya kasih PR-nya.
Saya pun takut juga ngasih PR, nanti nggak sempat saya memeriksa jawabannya. Nggak apa-apa, nanti saya kasih PR, Ibu kerjakan, nanti jawabnya sama-sama ya, biar saya nggak ngoreksi satu-satu. Ya, baik ya. Ada pertanyaan Ibu-Ibu? Sudah selesai materi kita di bab kedua, terkait tadi apa saja kita bahas hari ini, tentang usia haid, masanya, warnanya, ya, hukum darah yang keruh, kemudian darah yang ketika haid, dan kemudian masa suci di antara dua haid. Tanda-tanda balik tadi juga sudah ada. Ya. Dari pembahasan kita hari ini, ada yang mau kita diskusikan lagi, Bu? Tidak ada? Belum ada Ustazah, karena belum ada soal dari Ustazah. Ya, nanti saya buat soalnya ya di grup ya, nanti Ibu kerjakan. Nanti di hari kapan? Rabu depan sebelum kita mulai kelas, nah, itu saya minta jawabannya ya. Pelan-pelan ya, kita kerjakan sama-sama. Ya, baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan ya, Bu? Tidak ada kan yang mau tanyakan, Bu? Sudah ya? Berarti Ya, sudah Ustazah. segala kekurangan dan kesalahan pada umum mengampun. Insya Allah kita Rabu depan kita masuk ke bab ketiga ya. Bab ketiga tentang masa suci dari haid dan nifas. Nah, bagaimana menghukumi kita masuk masa suci, kayak mana gitu caranya menentukannya. Kemudian kapan kita menghukumi kita suci, ketika kapan. Kemudian ciri-ciri suci dari haid. Kemudian suci dari dua haid, suci di antara haid dan nifas. Masa suci kita bahas berikutnya ya. Coba kita sambung di Rabu depan. Kita tutup. Saya kembalikan ke Bu Trin. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah jazakillah khair kepada guru kita Ustazah Syifa Wulandari yang mana sudah memberikan materi bab 2 yang luar biasa. Alhamdulillah makin mengerti ya Bu, bagaimana menghitung masa haid ya. Jadi insya Allah akan kita ilmu yang hari ini kita dapat, insya Allah kita akan memberikan atau mendakwahkan ya atau menyampaikan kepada anak-anak kita ya, bagi yang ibu-ibu yang sudah punya cucu, yang cucu-cucu ya atau kawan-kawan kita, saudara-saudara kita, karena luar biasa banyak ketidaktahuan kita selama ini gitu. Jadi bagaimana untuk mengejar yang ketertinggalan kita selama ini ya Bu, umur kita sudah berapa gitu ya. Nah, tapi nggak apa-apa, insya Allah ikhtiar kita mudah-mudahan dinilai Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sukron jazakumullah khairan kasiran kepada ibu-ibu semua yang sudah meluangkan waktu. Insya Allah Rabu depan kita akan membahas terkait bab 3 ya. Jangan sampai ketinggalan lagi. Untuk yang belum hadir, nanti bolehlah ibu-ibu di grup atau nanti insya Allah Ustazah akan memberikan soal dan itu akan menjadi latihan kita bersama. Baik, saya sebagai admin di sini mohon maaf atas ketika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu dan saya mohon maaf dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri kajian kita ini dengan istighfar 3 kali, hamdalah dan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah. Ya baik, saya akhiri. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ini saya tutup ya Bu.